ibadah kan, Google Form, aku isi, terus karena hari Selasa, kalau nggak salah hari Selasa tuh aku udah punya uang tuh. Setelah aku isi kan hari Selasa aku udah punya uang, aku bilang sama Kakak Gi, aku chat Kakak Gi, Kakak jadi nggak doa pelepasan? Terus Kakak Gi bilang, oh iya Mbak, aku lupa, katanya aku lupa kasih tahu Mbak, katanya Bapak Lukman, Bapak Pendeta, yang doain Mbak tuh hari itu positif COVID-19, katanya gitu kan. Lalu aku kaget, aku shock kan. Terus katanya, iya Mbak, aku juga, saya juga baru dari klinik, katanya gitu kan, baru dari klinik, dan puji Tuhan, aku saya tes, dan negatif hasilnya. Coba Mbak tes aja gitu kan ke klinik, cuma 150.000, tadi gitu kan. Terus aku bingung kan, uang dari mana ini kan 150.000. Terus udah aku bilang, aduh, kayak ada rasa, ini sebenarnya Tuhan Yesus nih benar nggak sih? Aku menerima Tuhan nih, sebenarnya Tuhan ini benar nggak sih? Benar-benar Tuhan, atau aku salah menerima Tuhan Yesus tuh? Karena baru pertama aku menerima Tuhan Yesus, aku udah dikasih, istilahnya udah dikasih cobaan yang begini berat kan. Ada keraguan iman saat itu. Lalu karena di rumah itu setiap habis maghrib itu ngaji, aku turun ke bawah, aku ngaji, selesai ngaji, aku bilang sama papa, aku habis ketemu sama teman aku bilang, aku nggak bilang pendeta, aku berbohong, aku bilang, aku habis ketemu sama orang yang positif COVID-19, aku bilang gitu kan. Terus kata papa karena papa tidak percaya sama COVID, aku bilang, terus lu mau tes COVID gitu, lu mau kita semua masuk Wisma Atlet gitu, sekarang tuh Kak, katanya, semua yang dites COVID itu pasti positif, walaupun negatif pasti nanti dibilang positif, lu semua mau kita semua sekeluarga dibawa ke Wisma Atlet, kata dia. Udah lu ini aja berjemur, kata dia, berjemur kena sinar matahari gitu, nggak usah mikirin hal kayak gitu. Udah kan bapak istilahnya nggak mau kasih uang kan, terus aku naik, mana aku punya anak kecil, aku bingung kan, aku bingung aku harus kayak gimana, dan panik namanya bersentuhan langsung sama Bapak Pendeta ini, walaupun kita semua pakai face shield kan, cuma kan Bapak Pendeta pegang atas kepala aku kan. Terus sudah habis itu yang aku aku cerita sama Rin, Bapak Pendeta ini kena COVID-19 dan posisinya Rin juga kan tidak punya uang saat itu karena pekerjaannya sedang goyang. Lalu Rin ajarin aku untuk yakin dan berdoa sama Tuhan, jangan ada keraguan sedikit pun, yakin sama Tuhan, Tuhan akan tolong. Saat itu aku menantang Tuhan, aku bilang, Tuhan, kalau Engkau memang Tuhan yang hidup, Tuhan, Kau akan berikan aku tes COVID-19, Kau akan tunjukkan jalan untuk aku bisa tes saat itu kan. Amin, yakin dan percaya. Lalu tibalah hari Sabtu. Hari Sabtu ini aku bingung nih malamnya, besok udah ibadah nih, aku belum tes COVID, gimana ya gitu kan. Terus hari Minggu sudah, besoknya pagi-pagi nih, aku kan pilih jam ibadah tuh jam 10, pagi-pagi jam 8, sekitar jam 8 setengah 9, aku chat sekretariat GBI-nya, aku minta mohon maaf karena aku nggak bisa hadir ke dalam ibadah, karena aku bersentuhan langsung sama Pak Lukman, aku bilang kan, Bapak mohon maaf aku nggak bisa datang ke ibadah hari ini karena aku bersentuhan langsung sama Pak Lukman waktu itu di ruang sekretariat. Terus sekretariat GB-nya ngomong kayak gini, oh iya Mbak, kata dia gitu, memang kenapa, kata dia, iya kan harus tes COVID dulu Pak, kata dia gitu kan. Kata kakak dia harus tes COVID dulu baru bisa ibadah, kalau nggak tes COVID juga harus isolasi mandiri selama 2 minggu di rumah. Terus Bapak sekretariat GBI-nya ini bilang, oh ya sudah Mbak, nggak apa-apa. Ya udah dimatiin telepon. Terus habis itu nggak lama telepon lagi kan sekretariat GBI-nya ini telepon. Terus Mbak Iklima bisa nggak datang ke gereja, katanya. Jam 11 ada tes COVID internal gratis untuk gereja. Puji Tuhan, sudah dijawab sama Tuhan, aku bisa tes COVID secara gratis. Aku bilang bisa Pak, aku jalan, katanya. Ya sudah, aku jalan. Nah, ada satu hal yang aneh lagi. Jadi ketika aku sampai ke dalam gereja tuh, ke parkiran atas nih, parkiran atas. Jadi aku naik, terus tim medisnya ini baru keluar nih dari ruang sekretariat, dan Bapak sekretariat GBI-nya ini baru keluar dari gereja. Jadi posisinya dia mau keluar, kita baru datang. Kita kayak ketemu di tengah-tengah kan. Kita kayak ketemu, terus kata sekretariat GB-nya, Mbak satu lagi gitu kan.
Sekali lagi tidak ada yang kebetulan dalam Kristen, semua sudah direncanakan sama Tuhan. Puji Tuhan, aku langsung tes di sana di ruang sekretariat itu. Itu ada Kakak Gi juga, ada Kakak sekretariat GB-nya juga, dan ada beberapa pendeta di situ. Langsung aku tes, di swab, langsung puji Tuhan hasilnya negatif. Kan langsung itu langsung keluar 5 menit, hasilnya langsung keluar. Lalu kata sekretariat GB-nya ini, udah masuk beribadah katanya gitu kan. Ya sudah, aku masuk, aku bisa beribadah. Lalu beberapa hari kemudian lagi, aku punya satu cerita. Yaitu di mana aku pengen beli buku kuliah. Jadi ke toko buku bekas kan. Terus karena aku nggak punya paket data kan, aku pakai wifi di rumah. Aku udah searching nih jalanannya kan lewat Google Map. Aku tahu ini posisinya, aku tahu rumahnya ini, jalannya belok ini, gang ini. Tapi pas aku jalan itu pas nyampe lapangan tuh bingung karena banyak gang kan. Aku udah tanya sini kan, nggak ada yang tahu karena kan ini toko buku bekasnya ini ada di depan terminal Pinang Ranti dan itu udah digusur kan. Terus dia pindah ke sebuah rumah dan kayaknya mungkin itu sebuah kontrakan atau gimana, dan nggak ada yang tahu gitu kan, di situ nggak ada yang tahu. Terus aku udah mulai putus asa nih kan, udah malah panas banget jam 12 siang. Terus aku berdoa saat itu, aku menguji Tuhan lagi, aku menantang Tuhan. Sebelumnya maksudnya dulu sebelum mengenal Tuhan Yesus tuh belum imannya seperti sekarang itu, aku demen banget menguji Tuhan kan, menantang Tuhan. Aku berdoa saat itu, Tuhan, jika Engkau Tuhan yang hidup, Engkau akan tunjukkan di mana toko buku bekas ini Tuhan, di rumah tukang toko buku bekas ini Tuhan. Amin, percaya. Lalu aku gas beberapa meter ke depan, aku tanya sama satu orang, itu aku tanya dan orang itu tahu langsung kayak, Mbak belok sana, belok sini, itu rumahnya. Dan puji Tuhan ketemu langsung. Sekali lagi itu kuasa Tuhan Yesus yang aku alami kan, sungguh besar kuasanya. Sudah aku makin takjub kan ya sama Tuhan Yesus, ceritanya gue makin takjub sama Tuhan Yesus. Lalu aku pengen nih ke gereja karena nggak jauh kan, cuma nggak sampai 5 menit juga, jadi sebelahan terminal Pinang Ranti ini sebelahnya gereja kan. Aku pengen nih rasanya ke gereja kan. Terus aku masuk ke dalam mall. Di dalam mall itu kepikiran aku pengen punya kalung salib. Karena aku nggak bisa punya Alkitab di rumah karena takut ketahuan kan sama orang tua kalau aku punya Alkitab. Terus aku kelilingin ini setiap lantai. Aku coba tanya, ada nggak kalung salib gitu kan, nggak ada. Karena ini square kan, kalangan menengah ke atas mallnya itu, jadi nggak banyak yang jualan perhiasan murah gitu kan. Terus aku udah capek nih, sekali lagi aku udah capek naik turun tangga, muter sana muter sini. Terus aku tantang Tuhan sekali lagi, aku tantang Tuhan. Tuhan tahu sesungguhnya aku tidak punya Alkitab, aku tidak bisa punya Alkitab Tuhan, tapi aku pengen punya satu barang yang bisa menguatkan iman aku kepadamu Tuhan. Aku pengen punya kalung salib Tuhan. Tuhan, aku minta petunjukmu Tuhan, mudah-mudahan di sini aku bisa menemukan kalung salib ini Tuhan. Sekali lagi amin dan percaya Tuhan akan kasih jalan. Aku cuman muter satu blok ruko. Jadi aku berdoa di sini, aku cuma muter gini doang, dan aku tanya sama mbak-mbaknya, Mbak ada kalung salib nggak? Dan mbaknya bilang ada Mbak, ada Mbak, tapi kecil kata dia gitu kan, kecil kalung salibnya. Ya itu memang aku ingat, jadi Tuhan sekali lagi kuasa Tuhan telah aku rasakan saat itu, aku takjub dengan kuasa Tuhan. Lalu aku beli nih kalung yang aku pakai sekarang, kalung salib yang aku pakai. Lalu selesai aku beli kalung ini, aku naik lift ke atas. Jadi posisi keluar liftnya ini, kita udah bisa melihat pintu gereja kan. Aku keluar lift, lalu aku melihat ke arah pintu gereja, dan itu penjaga gerejanya itu baru buka pintu. Jadi Tuhan atur sedemikian waktu untuk aku datang di mana di saat aku sampai dan pintu gereja terbuka. Haleluya, amin. Jadi aku datang pintu gereja terbuka dan Tuhan juga mengatur waktunya tuh untuk kayak kalau aja 5 menit
sebelumnya aku udah sampai, mungkin aku bakalan kecewa karena gereja tutup toh, jadi aku nggak bisa berdoa di dalam gereja. Tapi Tuhan sungguh baik, Tuhan mau, Tuhan atur waktu aku di mana aku bisa datang tepat di mana gereja terbuka. Jadi aku masuk ke dalam gereja, aku berdoa di sana, aku minta izin kan sama penjaganya, aku pengen masuk, terus aku pengen berdoa, ya sudah ketimbang masuk aja gitu berdoa gitu kan. Dinyalain gak lampunya, aku bilang nggak usah Pak, sudah kayak gini aja. Aku masuk ke tengah-tengah, aku berdoa, di situ aku mencurahkan apa isi hati aku berterima kasih sama Tuhan, aku telah mengalami hal yang sungguh luar biasa, yang tidak bisa dipikirkan dengan analogi dan pikiran manusia itu. Lalu aku berdoa juga untuk istilahnya ketakutan aku di saat nanti aku ketahuan sama keluarga aku, karena aku sudah percaya Tuhan Yesus. Aku berdoa saat itu, aku sesungguhnya aku belum begitu paham ya cara orang Kristen, tapi Ren saat itu mengajarkan berdoalah apa yang ada di isi hati, dan sesungguhnya Tuhan Yesus sudah tahu sebelum kita mengucap pun, Tuhan Yesus sudah tahu apa yang ada di isi hati kita. Jadi tidak perlu bagus-bagus cara berdoanya seperti apa, tuh cukup kamu doakan, Tuhan sesungguhnya Engkau tahu apa isi hatiku Tuhan. Aku nangis di sana, aku keluarkan seluruh isi hati aku, amin, selesai, aku pulang. Lalu kan di GBI ini ada yang namanya KUL, itu ibadah jam 7 malam sama Kak Hagi lewat online video WhatsApp online, video call. Itu 5 tata cara beribadah ya di GBI itu pujian penyembahan, terus pujian penyembahan, doa syafaat, doa baca Alkitab sama doa pribadi kan. Terus pas tiap hari Jumat jam 7 malam itu kita kan cool. Jadi aku di dalam kamar, aku pakai headset, terus aku selalu di belakang pintu kamar kan. Aku selalu di belakang pintu kamar. Kenapa aku di belakang pintu kamar tuh nggak mau gitu kan, ketika aku lagi begini, tiba-tiba nanti adik aku kah atau mama aku kah tiba-tiba masuk kamar, matilah aku kan, ketahuan lagi berdoa kan kayak gitu. Jadi aku selalu di belakang pintu, aku pakai headset, pujian gitu kan. Dalam hati tuh kayak iri gitu sama Kakak Gi, sama Kakak Siska yang bisa dengan leluasa memuji Tuhan, melakukan pujian penyembahan dengan bebas, dengan lantang, sedangkan aku nggak bisa gitu. Pas dibaca Alkitab pun aku bisik-bisik gitu kan bacanya, aku bisik-bisik, selalu bisik-bisik, ketahuan, penuh dengan hati was-was, aku iri sama mereka. Aku selalu nangis sama ini, kapan aku bisa menyembah Tuhan dengan secara lantang, dengan bebas kayak gitu kan. Kalian cuma bilang berdoa, sayang berdoa. Lalu beberapa beberapa kali aku ikut KUL gitu kan, aku memahami jadi Kakak Gi itu kasih pelajaran dari perjanjian baru, dari kitab Kejadian. Jadi pelajari, kita KUL, terus beberapa kali juga aku ke gereja, sekitar 2 atau 3 kali aku ke gereja. Kemudian Kakak Naomi itu kirim satu broadcast-an untuk aku baptis. Lalu aku tanya sama Rin, apakah aku harus baptis secepat ini? Aku bilang, aku baru mengenal Tuhan Yesus loh. Apakah aku harus baptis? Aku bilang, aku ragu kan saat itu. Terus kata Rin, sudah, kamu berdoa, kalau memang Tuhan izinkan kamu untuk baptis, Tuhan akan buka jalan, kata dia. Lalu kan ada kayak di bawahnya itu peraturan bersedia membayar 50.000 kan untuk masuk kolam renang, karena gereja GBI Tamis Spirit itu tidak punya kolam renang kan. Sekali lagi aku nggak punya uang, saat itu aku nggak punya uang, dan nggak bisa aja minta sama orang tua, cuma nggak mungkin nggak mungkin minta untuk hal yang seperti ini, untuk baptis minta sama orang tua tuh aku nggak mau kan. Aku berdoa mudah-mudahan di hari dimana aku mau baptis tuh aku dapat uang itu kan. Terus jadi aku baptis tanggal 27 Maret, malamnya sebelum baptis, jadi aku ngerasain hal yang, ih bener baptis nggak sih? Jadi kayak ada iblis tuh mengganggu, bener-bener mengganggu.
udah lu nggak usah baptis, kayak ada keraguan di dalam hati kan. Tapi aku berdoa lagi, Tuhan buka jalan. Terus akhirnya aku chat kakak gitu, kakak, aku bilang, aku nggak ikut baptis, aku bilang, kenapa, kata kakak gini, aku gak punya uang kakak, dan nggak mungkin aku minta sama orang tua aku untuk baptis, aku bilang kan. Terus uang untuk apa? Itu kan ada dibilang bersedia untuk membayar 50.000 tuh, nggak usah, untuk kamu gereja yang bayar, puji Tuhan. Jadi aku bilang sama Kak Lagi, Tuhan kasih petunjuk lewat Kak Lagi, dan aku bisa ikut baptis kan, paginya kan. Jadi sebelum baptis kita ke gereja dulu, berkumpul itu jam 8 pagi, tapi jam 6 nih, jam 6 sekali lagi, itu pas hari dimana aku mau baptis tuh, aku keluar rumah pagi-pagi itu nggak ditanya lagi sama orang tua tuh mau kemana, jadi lancar aja itu jalan, tiba-tiba aku udah di mall lagi tuh. Terus aku keluarin motor, aku tiba-tiba udah di mall, terus aku telepon kakak gitu, aku sampai mall itu jam 6:30. Jadi nyampe di gereja nih, jam 6:30 pagi aku udah nyampe di gereja. Terus tunggu kata kakak lagi, kamu semangat banget, semangat lah, aku bilang kan. Terus dengan rasa yang berbahagia, dengan hati yang sukacita, akhirnya, tunggu sebentar ada telepon. Akhirnya aku jam 8 Bapak Pendeta Budi itu sampai, aku tuh baptis sama 6 orang. Jadi 6 orang yang ikut baptis, itu kami semua diberikan pengarahan untuk baptis, selesai, kami semua berangkat ke kolam renang Sentek. Jadi sampai aku, yang lain udah pada masuk duluan, aku sama Bapak Pendeta Budi itu tunggu di luar, tunggu Kakak Gi. Terus Kakak Gi datang, kita masuk, terus 2 orang dipanggil, 3 orang dipanggil, baru aku dipanggil untuk masuk ke dalam kolam. Aku berdoa dulu sama Bapak Pendeta, terus pas Bapak Pendeta bilang, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, aku nyelam, terus habis itu aku bangkit, aku bangun, itu aku ngerasain kayak lahir baru, aku merasakan senang, aku tidak peduli lagi dengan apa yang aku akan hadapi nanti ke depan. Aku keluar dari kolam renang, aku langsung ambil sikap berdoa. 4 doa yang aku doakan selesai baptis tuh. Yang pertama untuk orang tuaku, yang kedua itu untuk anak aku, yang ketiga itu untuk orang tuanya Rain, dan yang keempat itu untuk Rain punya pekerjaan. 4 doa itu. Dan puji Tuhan, teman-teman, saudara-saudara, 4 doa setelah aku baptis itu semua sudah terwujud, semua sudah dikabulkan sama Tuhan. Jadi lanjut lagi ceritanya, selesai baptis, aku pulang, lalu mulailah itu aku merasakan beratnya memikul salib itu seperti apa. Dan pengujian-pengujian dari Tuhan tuh benar-benar sungguh luar biasa setelah dibaptis itu. Terus apa ya? Rain punya kakak Alex, kakak Desi. Jadi kami tuh selalu bergumul tiap malam tuh, hampir tiap malam bergumul, kayak bahas-bahas tentang siapa sih Tuhan Yesus. Jadi kakak Alex tuh kasih pemahaman, kakak Desi kasih pemahaman tentang aku makin paham sini, kasih pembelajaran lah istilahnya. Setelah itu satu hal yang aku takutin, apa yang akan terjadi ketika orang tua aku tahu aku telah percaya sama Tuhan Yesus. Itu yang aku takutin, dan aku selalu berdoa ketika aku merasakan ketakutan yang luar biasa itu, aku selalu berdoa sama Tuhan. Satu yang aku pinta sama Tuhan, selalu yang satu aku pinta sama Tuhan, jangan pisahkan aku sama anak aku, Tuhan. Kalau memang aku nanti ketahuan, itu yang aku selalu minta sama Tuhan. Langsung, jadi beberapa minggu setelah aku baptis kan, aku mengenal Tuhan, aku makin mengenal Tuhan Yesus, aku makin yakin sama Tuhan Yesus, karena mukjizat-mukjizat yang telah Tuhan berikan sama aku.
terus pemahaman-pemahaman Kakak Aleka yang sering Kakak Aleka kasih, Kakak Desi kasih, Kakak Gi kasih. Tibalah di mana aku ketahuan sama keluarga aku. Jadi aku tuh punya video TikTok yang songnya itu jalan-jalan ke kota Kudus, aku tuntun kau ke jalan Kristus. Aku bikin video ini, ada satu keraguan tuh, jadi video ini tuh udah aku privat kan, jadi aku bikin, udah ada beberapa orang yang like, beberapa yang like, terus kayak aku privat lagi, terus entah kenapa nih aku pengen buka ini video kan, aku buka lagi privatnya. Nah ini tuh jatuhnya di bulan puasa kan, bulan puasa kemarin. Terus aku habis selesai buka puasa, itu aku lagi video call sama Rin, mama aku ada kan, mama aku di meja makan, terus mama aku selesai makan, mama aku turun ke bawah kan, mama aku turun ke bawah, aku lagi makan kolak nih kan, aku lagi makan kolak sambil video call, mama aku turun ke bawah, tiba-tiba mama aku naik lagi ke atas, mama tuh naik dengan tergesa-gesa, dengan emosinya dia, aku dimarahin saat itu, katanya gini, ini video apa nih kak, kata dia gitu, ini video apa-apaan nih, lu Kristen kata dia gitu, kafir lu, kata dia, lu baca 2 kalimat syahadat sekarang juga lu, kata mama gitu kan. Terus aku bilang, video apa sih? Ini katanya gitu kan. Di grup kata dia. Siapa sih yang ngirim ke grup? Kata aku gitu kan. Itu ibu, aku langsung buka kan karena aku lagi video call sama Rin, jadi aku nggak tahu itu video di grup itu. Terus aku matiin kan, aku matiin teleponnya Rin. Terus aku buka grup, ah bener, itu ada kakaknya mama yang kirimin video aku itu ke grup keluarga. Aku langsung panik, aku takut kan, habis aku dimaki-maki sama mama aku kan, diomelin, dibentak-bentak. Terus di situ aku masih bilang, enggak kok, apa sih cuma video doang gitu kan. Terus gue bilangin bapak lu ya, kata dia. Terus mama aku telepon kakaknya mama, disuruh hapus gitu kan, bapak lagi pimpin terawih, mungkin pikiran mama bapak tuh belum buka karena kan lagi imam kan, lagi jadi imam. Terus mama telepon kakaknya mama, suruh hapus itu video, udah dihapus nih. Terus aku juga takut kan, maksudnya walaupun dihapus pasti kan mama juga cerita sama papa nanti pas pulang. Terus aku masuk kamar, aku berdoa sama Rin, dan Rin ngajarin aku kayak gini, ketika mama sama papa nanti maki, kamu cukup bilang, Tuhan ampuni mereka, sesungguhnya mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Cukup itu saja, kata Rin gitu kan. Terus aku nangis, aku takut diusir, aku takut karena papa tuh keras banget dan ringan tangan kan. Terus aku berdoa, jam dimana papa mau pulang, aku tahu nih jam papa pulang dari masjid kan. Aku berdoa, itu tuh telapak tangan aku tuh sakit, telapak tangan, telapak kaki, tulang belakang, pokoknya rusuk, badan semua sakit, nggak tahu kenapa. Terus tiba-tiba pas dimana papa pulang, kedengeran kan suara suara motor masuk, gerbang tutup, jebret gitu kan, bunyi pagar dibanting, itu tapi pas bunyi pagar dibanting tuh aku langsung hilang, semua sakit tuh di badan langsung hilang. Terus tiba-tiba hati tenang, walaupun takut tapi hati tenang. Mama naik ke atas, aku disuruh ke bawah kan, aku nggak mau. Terus nggak lama papa naik, papa tendang pintu, papa bilang, apa-apaan kak, kata dia gitu kan, nggak boleh kak kayak gini, kata dia gitu kan. Sudah, kata dia gitu kan, nggak boleh, hancur kak, semua hancur, jangan jangan seperti ini kak, kata papa gitu. Terus aku cuma diem, entah kenapa itu mulut aku tuh nggak bisa berucap saat itu. Mulut aku terkunci, cuman hati aku tuh tenang gitu. Aku cuma berucap, Tuhan ampuni mereka Tuhan, sesungguhnya mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Tuhan. Cuma itu di dalam hati aku. Papa maki-maki, papa bilang kafir lah, apalah segala macam kan. Sudah, papa keluar, papa turun kan, papa turun. Nah besoknya itu aku udah kayak dicurigain banget gitu kan. Jadi tiap malam tuh papa suka naik ke atas, tiap malam suka ngintip-ngintip aku lagi ngapain kak, papa suka cari-cari tahu kan. Terus sesekali ada papa ngedorong pintu, papa udah kesel kan sama aku, nggak tahu apa yang papa pikirin, papa kesel, papa dorong pintu aku, terus papa bilang, udah nggak usah kuliah, berhenti kuliah, jangan kuliah lu. Jadi semua laptop, semua printer itu dikeluarin, semua meja belajar aku itu dikasih keluar, password wifi diganti,
Ya udah tidak boleh kuliah lagi saat itu. Aku menangis, Tuhan, begitu beratkah memikul salib-Mu Tuhan? Inikah yang dinamakan pikul salib Tuhan? Itu sungguh sakit kawan-kawan. Kayak, tapi aku harus kuat, aku harus semangat, dan aku tahu pemikul salib itu seperti ini kan. Terus sudah papa marah-marah, mama marah-marah, jadi aku tuh diproses sekitar 1 minggu. Minggu aku diproses, aku langsung cerita sama Kak Gigi kan pas hari dimana aku ketahuan, aku lupa pas dimana hari ketahuan, aku cerita sama Kak Gigi, dan Kak Gigi bilang, aku disuruh berpuasa. Berpuasa itu dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Selama 3 hari, dan yakin Tuhan akan kasih jawaban di hari ketiga. Gitu kan. Aku puasa dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Hari kedua aku puasa, itu engkong aku datang. Engkong itu kakek. Kakek aku datang, tendang pintu, bawa air segelas. Dia tanya, bangun lu, kata dia gitu kan. Gue denger lu Kristen, kata dia gitu. Gak ada ya keluarga gue dari dulu yang Kristen. Kalau lu sampai Kristen, lu angkat kaki dari rumah ini, kata dia. Gue gak mau punya cucu orang Kristen, dan lu lupain semua warisan dari gue, kata dia gitu. Gue gak mau punya cucu orang Kristen, kata dia gitu. Dia kan bawa air segelas nih, air doa lah, bisa dibilang air doa. Terus engkong usapin seluruh muka aku, seluruh badan aku dengan air itu, diusap, terus minum nih, gitu. Dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku minum, terus aku minum kan, aku kayak berterima kasih sama Tuhan gitu. Tuhan tahu aja, biasa orang rumah tuh taunya aku tuh lagi puasa kan. Tuhan kasih aku air untuk aku minum, itu jam 2 siang kan. Terus sudah beberapa hari kemudian tuh, pokoknya pas aku diproses ini, mama sering marah-marah, sering cari-cari kesalahan aku, terus kayak aku ngerasa terasingkan di rumah. Tapi itu yang membuat aku semakin kuat dalam doa. Semakin sering bergumul, semakin sering melakukan pujian penyembahan. Lalu beberapa hari kemudian lagi, mama sama papa tuh ke Cianjur. Itu untuk panen alpukat kan. Mama sama papa ke Cianjur untuk panen alpukat, mama pergi. Terus dalam hati tuh kayak bilang, ih ini saatnya Kak aku kabur dari rumah gitu kan. Terus apakah cerita aku ini seperti Paulus yang ada di penjara gitu kan. Pintu terbuka. Terus aku bilang sama Rin, ih ini waktu yang tepat kali aku untuk kabur. Terus kata Rin, berdoa sayang, kalau memang Tuhan memang izinkan kamu keluar dari rumah sekarang, pasti Tuhan akan buka jalan, kata Rin. Terus aku berdoa dan aku bilang sama Kak Kagi, untuk istilahnya untuk Kak Kagi kasih aku sedikit pandangan apakah aku harus kabur gitu. Tapi Kak Kagi bilang saat itu, jangan, kata dia gitu kan, karena itu bukan iman Kristen yang sesungguhnya. Nanti orang tua kamu tahu malah kayak, oh jadi aku masuk Kristen untuk jadi orang yang pembangkang seperti ini ya, atau jadi Kristen itu untuk kabur melawan orang tua seperti ini gitu kan. Jadi Kak Kagi mau aku menunjukkan sama orang tua aku iman Kristen yang sesungguhnya itu seperti apa. Jujur kawan-kawan, aku mengenal Tuhan Yesus, aku ini tipe orang yang keras, sekali bilang A ya A gitu. Kalau aku nggak salah ya aku bilang, aku istilah kasarnya itu aku berani menyuarakan pendapat sama orang tua. Tapi ketika aku mengenal Tuhan Yesus nih, aku sama sekali tidak pernah melawan orang tua aku. Karena aku tahu Tuhan Yesus itu mengajarkan untuk kita menghormati orang tua. Jadi, dan aku percaya tentang mengenal Tuhan Yesus harus menanggalkan kebiasaan lama, jadi memperbaiki menanggalkan kebiasaan lama dan berubah menjadi diri yang baru, pribadi yang baru. Sudah, lalu Kak Kagi bilang, jangan, kamu harus tunjukkan sama orang tua kamu iman Kristen itu yang sesungguhnya itu seperti apa. Lalu aku berdoa lagi sama Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan aku untuk keluar dari rumah dengan cara seperti kabur ini, Tuhan buka jalan dan
satu hal yang aku takutkan sebenarnya. Dalam sisi manusiawi, itu aku tahu pasti aku bakalan dipisahin sama anak aku. Jadi ada satu keinginan aku untuk kabur, karena aku nggak mau terpisahkan sama anak aku ini. Karena ada tuh di Alkitab, ketika kamu mengikut aku, kamu harus menyangkal diri kamu harus meninggalkan kedua orang tua, saudara laki-laki, saudara perempuan, dan anak. Itu yang aku takutkan, sejujurnya. Tapi, sekali lagi kakak Alex bilang, kamu harus lewati itu, kamu harus lalui itu. Itu hal terberat dalam hidup aku, tapi aku nggak bisa melakukan apa yang tidak Tuhan mau. Tuhan tidak menginginkan aku untuk dari rumah saat itu. Dan satu hal pelajaran lagi yang aku ambil, aku bisa membedakan antara jawaban dari Tuhan ataukah jawaban dari iblis. Kalau jawaban dari iblis tuh kita merasakan hal kayak ragu-ragu, kayak takut, itu jawaban dari iblis. Tapi kalau jawaban dari Tuhan tuh kita merasakan ketenangan, terus nggak ragu, nggak takut. Itu jawaban dari Tuhan. Satu pelajaran terbesar lagi yang aku ambil. Lalu akhirnya aku nggak jadi kabur, aku mengurungkan niat aku, terus besoknya mama kan buka puasa, keluarga buka puasa, terus itu semua makanan buka puasa tuh dibawa ke bawah kan, biasanya kan buka puasa di lantai 2 tuh, ini dibawa ke bawah semua. Aku nggak bisa makan karena semua makanan ada di bawah. Terus yang ada tuh cuman Indomie sama telur kan, mie sama telur. Aku makan itu dan anak aku makan itu. Bukan aku nggak bisa, maksudnya aku takut untuk turun gitu kan. Maksudnya takut turun, takut mama sama papa maki-maki aku. Terus kalau maki-maki tuh aku takut nanti orang tua aku tuh kena karma istilahnya kan, karena maki-maki Tuhan tuh. Terus sudah, aku cuma makan mie sama telur kan, aku makan mie sama telur. Besoknya lebih parah lagi, itu semua juga nggak ada makanan sedikit pun. Itu aku nggak makan, itu aku makan cuman obat proma karena aku punya mah kan, aku cuma makan satu obat proma sama minum. Dan aku bilang sama Rin, dan Rin nangis saat itu, karena kan posisi Rin juga kan tidak punya uang. Terus Rin mengajarkan aku kayak gini, sayang, sesungguhnya tidak yang mengenyangkan perut itu bukan hanya makanan, tetapi juga firman Tuhan. Rin mengajarkan, ayo kita baca Alkitab, dan aku baca Alkitab kemarin. Selesai baca Alkitab, aku berdoa sendiri kan, aku pergumulan, itu malam-malam aku pergumulan beberapa jam tuh, ujian penyembahan, berdoa, minta Tuhan tunjukkan jalan. Aku kayak rasa nggak kuat gitu di proses seperti ini tuh, kayak aku pengen bebas, di mana aku di rumah tuh selalu sholat kak, sholat. Aku takut gitu kan, saat itu aku takut gitu, aku sholat, apakah aku akan buat Tuhan marah gitu kan. Tapi Kak Kagi bilang, enggak, Tuhan nggak marah. Kamu tetap sholat boleh, cuma tetap Tuhannya itu menyembah Tuhan Yesus gitu kan. Cuma aku nggak mau gitu, aku nggak mau sholat lagi. Dan aku ketika dibilang suruh sholat tuh aku bilang gitu kan. Aku masih belum bisa menyuarakan eh, sudah Pak, aku sudah berbeda iman. Aku nggak bisa sholat lagi. Aku masih takut kan. Oh ya, satu hal yang aku lupa. Jadi sebelum Papa ke Cianjur tuh, aku udah buat pengakuan iman sebelumnya kan. Aku udah buat pengakuan iman sama Papa. Aku bilang sama Papa, aku bilang sama Rin dulu, aku mau pengakuan iman. Terus kata Rin, benar kamu mau pengakuan iman? Kamu udah siap? Sudah, aku bilang udah siap. Lalu aku turun kan, aku ke tangga rumah, papanya udah siap-siap nih, udah pakai sorban, mau sholat kan, mau pimpin ibadah kan, mau pimpin terawih. Terus aku bilang, Pak, aku pengen bicara. Terus kata Papa, ya sudah bicara. Terus aku bicara, aku bilang, aku Kristen, aku udah dibaptis, aku bilang gitu. Terus Papa kaget, Papa cuma bilang,
hancur Kak, semua hancur. Jangan kayak gini Kak. Apa kata orang, bapaknya itu ustad, kamu Kristen, enggak semua. Udah kamu sholat ya, kamu berdoa ya, Papa lembut saat itu, Papa lembut. Karena yang selalu aku doakan juga untuk kelembutan hati orang tua kan, Papa lembut bicaranya, sudah kamu doa aja, kata dia, kamu sholat, kamu baca Quran, kata dia gitu. Ya sudah, bapak jalan ya, kata dia, bapak mau terawih, mau ini jadwal papa untuk pimpin terawih kan. Masih ada mama nih, mama namanya cewek kan, mama mulutnya itu nyerocos, nyerocos. Terus aku bilang, itu bukan nabi, kata, itu bukan Tuhan, itu nabi Kak, kata dia gitu kan. Aku cuma bilang sama mama gini, aku sudah percaya sama Tuhan Yesus mah, sudah, aku bilang gitu kan. Udah aku masuk kamar, dan aku nggak mau dengerin ocehan mama kan, aku takut mama kena karma kan, takut dibalas sama Tuhan. Terus aku masuk kamar. Nah itu yang balik lagi yang cerita, jadi sebelum papa ke Cianjur itu cerita sebelumnya aku udah buat pengakuan. Terus sudah kan, pas aku bergumul, balik lagi aku bergumul malam-malam sekitar 2 jam bergumul, pujian penyembahan 2 jam, minta Tuhan buka jalan, minta Tuhan kuatkan iman aku, minta Tuhan istilahnya, aku pengen sudahlah, aku udah nggak kuat gitu, maksudnya bukan nggak kuat dalam arti kata kuat yang seperti apa, jadi pengen Tuhan buka jalan deh, aku serahkan semua hidup aku ke tangan Tuhan, aku udah berserah diri di malam itu, aku serahkan seluruh hidup aku ke tangan Tuhan. Sudah aku tidur kan. Nah besoknya nih, hari dimana klimaks cerita aku, besoknya anak aku tuh mau diajak ke masjid sama papa. Jadi anak aku tuh nggak pernah diajak ke masjid kan, karena pandemi COVID kan, anak kecil, anak aku umur 4 tahun, nggak pernah diajak ke masjid. Tiba-tiba entah kenapa hari itu papa ajak aku buat ke masjid. Jadi mama naik ke atas, mama buka lemari aku, mau buka lemari aku. Saya perhatikan dan saya ikuti perkembangan umat kita dari waktu ke waktu. Beberapa tahun belakangan ini Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang Islam yang murtad. Betul. Banyak sekali yang murtad. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang awam, bukan hanya dari kalangan orang-orang yang miskin, bahkan sampai kepada kalangan yang intelektual, orang-orang yang berada secara ekonomi. Sekarang terjadi fenomena pemurtadan.